Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai film horor bernuansa gore yang jauh lebih gila ketimbang Pemukiman Setan kemarin yang berhasil bikin gua merinding parah, yaitu adalah Kereta Berdarah, yang dimana film ini disutradarai oleh Pak Rizal Mantovani. Oke, kalian udah pasti tahu ya mengenai karya-karya Pak Rizal Mantovani ini, yang dimana beliau ini udah pernah menggarap film seperti Kuntilanak Trilogi, Rumah Kentang, bahkan masih ada banyak lagi mengenai film horor yang udah sangat-sangat lama yang udah pernah ia direct ya. Dan berikut gua akan bahas mengenai apa yang gua rasakan setelah menonton film Kereta Berdarah ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. So Mario Booster, let's break down this video. Tapi sebelum kita lanjut, video ini bebas spoiler. Jadi ini juga buat referensi kalian, buat yang mau menonton film Kereta Berdarah ini bisa jauh lebih yakin pas nonton filmnya di bioskop nantinya, oke? Film horor yang satu ini memang cukup menarik perhatian gua banget ya setelah gua udah menonton trailernya di YouTube. Bahkan gak cuma sekedar brutalnya aja, tapi gua juga melihat bagaimana sosok setannya yang bikin gua cukup merinding dan juga takut, dan gua akhirnya tertarik untuk menonton film yang satu ini. Nah, film ini dibidangi oleh Hana Malasan sebagai Purnama, Zara Leola sebagai Kembang, Kiki Narendra sebagai Pak Bupati, dan juga ada Putri Ayudhya sebagai Ramla. Dan juga masih banyak lagi mengenai jajaran cast yang lainnya yang juga ikut terlibat dalam proyek yang satu ini. Nah, premis singkatnya adalah bahwa ada sebuah kereta api yang bernama Kereta Sangkara, yang dimana kereta ini akan beroperasi untuk pertama kalinya dengan mengundang semua penumpang dari kelas bawah hingga ke kelas atas untuk mencoba kereta ini dengan menikmati semua fasilitas mewah yang ada di Kereta Sangkara. Tapi mereka nggak tahu bahwa akan ada bahaya besar yang menimpa kereta itu hingga membuat mereka menjadi korbannya. Apa yang terjadi? Well, kalian bisa coba nikmati film Kereta Berdarah di bioskop sekarang juga, oke? Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka setelah udah menonton film Kereta Berdarah yang satu ini. Nah, setelah gue udah nonton ya, jujur gue merasakan banyak sekali vibe horor yang tidak terduga dan cukup mulus ya dari awal film hingga sampai akhirnya, dan itu terlihat dari development karakternya, bahkan permasalahan dan juga konfliknya juga gak terburu-buru diceritakan. Semuanya tampak mulus dari awal, pertengahan, hingga sampai ke akhir filmnya ya. Dan uniknya adalah film ini juga mengajarkan banyak sekali pembelajaran dan juga motivasi untuk semua orang yang suka banget merusak lingkungan. Jadi memang nih film nyindir banget ya isu-isu yang ada, tapi juga bisa kita ambil pembelajaran penting di dalamnya. Jadi nggak cuma sekedar teror setan doang ya, tapi kita juga bisa ambil pembelajaran dan juga motivasi yang terkandung di dalamnya. Dan itu membuat gue yang nonton jadi lebih paham mengenai apa maksud di balik teror iblis-iblis tersebut. Nah, bahkan MC-nya yaitu Purnama dan juga Kembang, jujur gue suka banget dari awal mereka muncul ketika mereka naik ke Kereta Sangkara. Terus ada sebuah konflik di dalamnya untuk menjelaskan motivasi dari karakter ini keluar. Semuanya tampak jelas dan juga dramatis yang tidak dipaksakan, yang membuat gue yang nonton jadi makin masuk kepada permasalahan yang dialami oleh semua karakter tersebut. Dan premisnya kalau kalian perhatikan ya, ini hampir mirip dengan film Titanic, yang dimana dalam Kereta Sangkara ini ternyata ada perbedaan kelas yang membedakan antara kelas orang bawah seperti kita para rakyat jelata ini ya, dan juga ada kelas eksekutif yang dipenuhi oleh orang-orang kaya yang berduit deras itu ya. Jadi pas gua ngelihatnya, wow, premis seperti ini masih ada ya, dan jujur gua suka banget sih dengan premis seperti itu. Dan kalau yang gue lihat ya, gue bisa merasakan kereta api ya itu panjang banget. Padahal itu kereta cuma 5 gerbong doang loh.
Tapi pas kereta tuh menyorot dari dalam kereta, yang itu gua lihat ya, seakan-akan kereta itu begitu panjang dan juga luas. Itu yang gue suka. Makanya dari pengambilan gambarnya dan juga DOP-nya itu begitu ciamik, dan kita yang nonton gak akan bosan dengan melihat bahwa 90% pengambilan gambarnya itu berada di dalam kereta. Dan untuk antagonisnya yang diperankan oleh Kiki Narendra sebagai Pak Bupati diperlihatkan begitu licik dan juga sangat arogan, dan juga sukses banget untuk bikin kita sebel ngelihatnya. Karena dari developernya aja itu udah ciamik banget, mulai dari dia ngincer duit dan juga harta doang, bahkan sampai dia nggak peduli dengan semua penumpang kelas bawah karena dianggap sebagai penumpang yang kere ya. Well, itu semuanya tergambarkan dengan jelas. Makanya seperti yang udah gue bilang tadi, premisnya hampir mirip dengan film Titanic, tapi dengan nuansa dan juga teror yang berbeda juga ya. Dan yang bikin gua takut selain penampakan setannya yang jauh lebih seram dan juga mengerikan, yaitu adalah scoring musiknya. Setiap kali mereka masuk ke dalam sebuah terowongan dan menghadapi semua teror iblis-iblis ini ya, musik dan ambience-nya langsung berubah. Dari awal mereka tuh, awal-awal mereka senang, mereka happy-happy menikmati liburan, tapi setiap kali mereka masuk ke terowongan, baru suasana mulai berubah total. Dan musiknya juga udah mulai serem ya. Dan gak cuma musiknya, tapi juga ada color grading kameranya juga bisa membedakan mana vibe yang happy dan juga mana vibe yang horror yang dibangun. Jadi ketika gua melihat hal itu, gua merasa terintimidasi ketika semua gerbong dihantui oleh sosok iblis ini. Kalau soal gore-gore ya, jujur ya, gua masih suka dengan gore-gore dari film Pemukiman Setan kemarin, yang dimana gore yang mereka jauh lebih realistis ya. Karena setiap kali gua ngelihat pembantaian dalam kereta-kereta itu ya, yang dimana mereka semua dibantai, masih ada sisi kartunisnya, yang dimana darahnya itu ketika muncul di depan kamera itu ya, masih kurang realistis, alias CGI-nya itu masih kurang rapet ya. Tapi it's okay sih, gak terlalu mengganggu banget karena semua itu sudah terbungkuskan oleh sebuah plot cerita dan juga emosi dari setiap karakter yang dibangun. Jadi makin menarik ya, dan juga melupakan sisi negatifnya tersebut. Tapi yang bikin gua pusing ketika menonton film ini adalah pasti arc ketiga, ketika para penumpang berusaha survive dari kejaran para setan-setan ini ya, dan memperlihatkan hutan-hutan yang lebat dan juga gelap di malam hari. Dan itu sorry to say, itu sangat gelap banget di kamera. Bahkan gua nggak bisa melihat apa yang mereka alami di dalam hutan tersebut. Nah ini yang jadi masalah. Gelapnya itu gelap banget, gak dikasih lighting kayak atau dikasih efek-efek fogging yang bisa memperluas volume lighting kayak, itu semuanya gak ada. Dan gua nggak bisa melihat apa yang udah mereka alami ketika berada di dalam hutan tersebut. Gelap total. Makanya gua pas ngeliat itu agak kurang nyaman, dan juga gua merasa kasihan sih buat kalian mungkin yang kalian tuh nggak bisa melihat dengan jelas di dalam sebuah gelap seperti itu. Tapi untungnya itu adalah arc yang gak terlalu lama sih, jadi gua masih bisa memaafkan at least ya dengan adegan gelap-gelapan yang sangat-sangat gelap itu ya, begitu loh ya. Dan kalau gua inget-inget lagi ya, kalau Pak Rizal zaman dulu ya, ketika dia tuh udah menderita sebuah film seperti film Mumun, Kuntil Anak Trilogi, bahkan sampai ada film Jelangkung tahun 2001 aja, itu minim banget dengan yang namanya jump scare, bahkan hampir gak ada kali. Dan justru itulah film horor yang berhasil menakuti para penontonnya, yang dimana ada suasana horor yang jauh lebih mencekam, terus score musiknya, sinematografinya, pendalaman karakternya, dan itulah adalah film horor yang berhasil. Jadi jump scare tuh jangan sebagai acuan dari film horor yang itu akan sukses, jangan ya. Jadi jump scare tuh sebagai bumbu tambahan aja dalam sebuah film horor. Penting nggak penting, tapi jangan terlalu kebanyakan. Dan untungnya film ini tidak terlalu banyak jump scare yang nggak perlu banget. Jadi wow, gua sangat terhibur banget dengan film ini. Maka dari itu gua kasih nilai untuk film Kereta Berdarah ini ya sekitar 8 dari 10 lah ya. Puas banget karena semua alurnya itu udah roller coaster banget, semuanya begitu presisi dan juga slow face. Jadi nggak ada terkesan terburu-buru mengenai film ini ya. Semuanya oke. So ya, itu aja mengenai review kita soal Kereta Berdarah yang sekarang sudah tayang di bioskop kesayangan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung buruan ke bioskop dan rasakan sensasinya.
Oke, itu cuma mengenai review kita kali ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian udah menonton film Kereta Berdarah ini, tuliskan aja di kolom komentar di bawah, dan gua pengen tahu bagaimana pendapat kalian setelah menonton film Kereta Berdarah yang satu ini, oke? Oke, itu aja mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk bentukku gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelotan. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.